Hai, jumpa lagi teman tante semua. Gimana kabarnya nih? Sehat-sehat selalu ya? Masih melanjutkan lagi serial Cabinet of Curiosity dalam episode The Autopsy, di mana kalian semua akan dibawa kembali masuk ke dalam kengerian yang mencekam. Yuk kita saksikan langsung alur ceritanya. Selamat menonton dan terima kasih. Cerita dimulai dengan memperlihatkan suasana di sebuah tambang bernama Braddock, yang mana beberapa pekerja tampak sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tak lama saat mereka semua akan kembali ke atas untuk beristirahat, seorang pria bernama Joe Allen mendadak meloncat tepat di atas lift yang mereka naiki. Kemudian melemparkan sesuatu berbentuk bola aneh yang dalam sekejap menyala, mengeluarkan suara bising dan kemudian meledak. Mengakibatkan beberapa pekerja tambang termasuk juga Joe tewas dalam kejadian itu. Hal tersebut tentu saja cukup mengagetkan, apalagi untuk ukuran kota kecil seperti Millbrook yang biasanya aman sentosa dari kejadian kriminalitas. Nah, saat ini kita diperkenalkan pada seorang dokter ahli forensik bernama Dr. Winter yang diundang datang ke kota itu untuk melakukan pemeriksaan forensik terhadap korban ledakan tambang. Dr. Winter diundang secara khusus oleh Ned, sheriff kota itu yang sekaligus juga adalah teman lamanya. Mereka pun lalu mengobrol panjang lebar, dimulai dengan basa-basi menanyakan kabar keluarga masing-masing. Dilanjutkan dengan membahas kejadian ledakan tambang yang menewaskan 9 orang kemarin, terkait dengan perusahaan asuransi yang kabarnya menolak untuk membayar ganti rugi. Perusahaan asuransi hanya mau membayar ganti rugi apabila kematian disebabkan karena faktor pekerjaan, bukan karena aksi ledakan bom. Karena itulah Ned bilang agar kompensasi ganti rugi bisa diterima pihak keluarga, maka mereka harus membuktikan bahwa kematian para pekerja tersebut bukan karena ledakan bom. Ned juga menceritakan bahwa memang beberapa waktu terakhir di kotanya sering ada kejadian-kejadian aneh. Dimulai dari 2 bulan yang lalu, seorang pria bernama Ronald Henley yang adalah seorang pekerja pabrik mendadak hilang tanpa jejak. Disusul seminggu kemudian, seorang wanita pemilik binatu juga menghilang. Pencarian pun dilakukan untuk mencari kedua orang itu, tapi tidak memberikan hasil apapun. Sejak saat itu, jumlah laporan orang hilang terus bertambah sampai berjumlah total 6 orang. Suatu hari, saat sedang melakukan pencarian di hutan, mereka menemukan satu mayat terbungkus kain yang diletakkan di atas pohon. Dan begitu penutup kain itu dibuka, tampaklah mayat seorang pria dalam kondisi yang sangat mengenaskan, seperti habis disembelih. Tubuhnya penuh luka sayatan pisau, yang anehnya sangat rapi, bersih, dan tidak ada setetes darah pun yang tersisa. Padahal biasanya luka bekas sembelih pisau pasti masih ada darah keringnya. Sheriff Ned yang merasa bahwa hal itu sangat aneh, lalu memutuskan untuk mengikat kembali tubuh mayat itu di pohon dan memerintahkan 2 anak buahnya untuk berjaga. Tapi bukannya jawaban yang didapat, melainkan kedua anak buahnya itu pun ikut hilang tanpa jejak, hanya meninggalkan walkie-talkie dan juga jaketnya. Keesokan harinya, Ned dihubungi rekan sheriffnya di kota sebelah, mengabarkan bahwa mayat pria disembelih yang kemarin mereka temukan di hutan mirip dengan warganya bernama Abel, seorang buruh pabrik yang sudah beberapa waktu lalu menghilang. Cerita lalu flashback sejenak ke saat di mana Abel yang kala itu berada di sebuah bar menghampiri seorang pria kenalannya bernama Eddie yang sedang duduk sendirian. Tapi pria yang disapa Abel itu bilang kalau namanya bukan Eddie, melainkan Joe Allen. Abel tentu saja jadi bingung karena mereka bisa dibilang teman baik dan sudah merencanakan untuk pergi memancing minggu lalu. Hanya saja saat itu Eddie tak kunjung datang. Si pria yang ngotot kalau namanya adalah Joe Allen lalu menatap tajam Abel sambil menghipnotis, menyuruhnya untuk berpura-pura mabuk dan memberikan kunci mobilnya. Agar dia bisa mengajaknya pergi dari bar itu tanpa menimbulkan kecurigaan, seakan-akan dia sedang menolong mengantarkan pulang Abel yang mabuk. Kembali ke Sheriff Ned yang menjelaskan bahwa Eddie adalah seorang pekerja serabutan yang hilang 9 bulan lalu saat mendaki gunung untuk melihat hujan meteor. Seminggu setelah hujan meteor, Eddie muncul kembali di kota dengan mengaku bernama Joe Allen. Sheriff Ned bersama rekannya pun lalu mendatangi tempat tinggal Joe Allen ini untuk memeriksa lebih lanjut.
Tapi tempat itu kosong dan berantakan, tidak terlihat keberadaan Joe di situ. Yang mereka temukan hanyalah selembar kertas bertuliskan tambang beradok, juga sebuah bola aneh yang disimpan di samping tempat tidur. Si pemilik rumah bilang kalau bola aneh itu dibawa pulang oleh Joe sekembalinya dari gunung. Setelahnya, tanpa buang waktu, mereka pun berangkat menuju tambang beradok karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tak lupa, mereka membawa serta bola aneh yang mereka temukan itu. Setibanya di tambang, Ned pun langsung menanyakan pada mandor yang bertugas apakah Joe Allen masuk kerja, yang diiyakan oleh si mandor. Tak selang lama, mereka melihat si Joe, yang dengan beringas memecahkan kaca mobil Ned untuk mengambil bola anehnya. Dan setelahnya, langsung berlari cepat masuk ke dalam tambang, diikuti oleh Sheriff Ned dan juga si mandor. Sayangnya, Joe yang melompat ke atas lift tidak bisa dikejar oleh mereka. Sehingga mereka pun mencoba untuk mematikan lift tersebut. Sayangnya, belum sempat hal itu dilakukan, sebuah ledakan besar terjadi, seperti yang tampak di awal cerita. Kejadian itu membuat Sheriff Ned sangat bingung. Apa motif Joe melakukan hal itu? Dan dari mana dia bisa tahu kalau bola itu ada di mobilnya? Dia kan bisa saja kabur masuk ke hutan saat mereka datang. Tapi bukannya kabur, dia malah langsung menuju ke mobil Ned untuk mecahin kacanya. Seakan-akan dia sudah tahu bola itu ada di situ. Aneh dan tidak masuk akal kan? Sebab itulah dia mengundang Dr. Winter datang ke kota itu untuk melakukan pemeriksaan forensik pada mayat Joe dan juga korban lainnya. Karena dia tahu Dr. Winter sangat ahli di bidangnya. Di perjalanan menuju kantor forensik, Dr. Winter memberitahu Ned bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Dia hanya punya waktu sekitar 6 bulan saja. Karena saat ini dia sedang terkena kanker usus yang terus menggerogoti kesehatannya. Mendengar itu, Ned tak bisa berkata banyak, hanya bisa mengharap yang terbaik untuk temannya itu. Tak lama setelahnya, mereka pun akhirnya sampai di kantor forensik dan bertemu dengan Deputi Davis yang ditugaskan untuk menjaga tempat itu. Davis memberitahu jika dia hanya bisa menurunkan suhu di tempat itu hingga 36 derajat. Artinya, suhunya nggak bisa dibuat dingin maksimal, teman tante. Sedangkan mayat yang akan diautopsikan butuh suhu dingin agar memperlambat proses pembusukan. Tapi Dr. Winter bilang kalau itu tidak apa-apa, karena cuaca sekitar juga sedang sangat dingin, sehingga setidaknya itu akan membantu. Sheriff Ned lalu membawa Dr. Winter masuk ke dalam, menunjukkan tempat menaruh peralatan dan juga mayat-mayat yang akan diautopsinya malam itu. Setelahnya, Ned permisi pulang, agar Dr. Winter bisa fokus pada pekerjaannya dan berjanji akan kembali esok pagi. Tanpa buang waktu, Dr. Winter pun mulai bekerja. Dia menyiapkan semua peralatannya, termasuk alat perekam yang akan merekam semua ucapannya pada saat dia mengautopsi nanti. Autopsi pertama dilakukan terhadap jenazah pria bernama Miller yang terletak 27 meter jauhnya dari jenazah Joe Allen saat ditemukan di tambang. Dengan teliti dan penuh rasa kemanusiaan, Dr. Winter memulai mengautopsi jenazah Miller, sambil tak lupa meminta izin pada Miller. Ya, emang harus gitu sih teman tante, namanya juga mau motong-motong jenazah, nanti digentayangi angin lagi kalau nggak minta izin. Kembali ke Dr. Winter yang setelah mengautopsi Miller menemukan fakta bahwa organ dalam Miller kering kerontang, tak ada setetes pun darah yang tersisa. Juga tak ada tanda-tanda terkena ledakan atau serpihan peledak. Jenazahnya hanya memperlihatkan adanya hantaman pada kepala dan tanda-tanda gangguan pernafasan. Setelahnya, Dr. Winter pun merapikan kembali jenazah Miller. Dan saat akan mengembalikannya ke ruang mayat, sekilas dia seperti mendengar sebuah suara yang menyuruhnya untuk segera lari dari tempat itu. Tapi, Dr. Winter yang mengira itu hanya perasaannya saja mengabaikannya. Dan lanjut mengambil jasad kedua yang adalah pria bernama Jackson. Jackson ditemukan berada tepat di sebelah jasad Joe Allen saat berada di tambang. Dan begitu autopsi terhadap Jackson akan dimulai, Dr. Winter menemukan sebuah luka kecil yang berada di dada Jackson. Dr. Winter lalu menggunakan sebuah pengait untuk memeriksa kedalaman luka dan menemukan fakta bahwa luka itu sangat dalam sampai menembus jantung. Selain itu, organ dalam Jackson seperti jantung dan hatinya juga pucat, tak tersisa darah setetes pun, persis seperti jenazah Miller.
Setelahnya, autopsi pun berlanjut ke jasad ketiga yang adalah pria bernama Brady. Brady memiliki luka kecil di dada persis seperti jasad Jackson. Dan hasil autopsinya pastinya sudah bisa kita duga ya teman tante, jasadnya juga kering kerontang, tak ada darah setetes pun. Hal ini tentu saja membuat Dr. Winter makin bingung, kemana hilangnya semua darah mereka. Dia pun lalu mengamati kembali foto-foto yang diambil waktu jasad-jasad itu ditemukan, di mana Jackson dan Brady terlihat berada tepat di samping Joe Allen. Mendadak, lampu padam, dan dalam hitungan detik menyala kembali. Di tengah kebingungannya, Dr. Winter pun terbesit pikiran aneh di kepalanya. Apa mungkin jangan-jangan semua darah mereka ada di perut Joe Allen ya? Tanpa buang waktu, dia pun masuk ke ruang mayat untuk mengambil jasad Joe. Tapi ada yang aneh, suasana kok rasanya jadi mencekam ya? Mendadak, jasad Joe bergerak dan bangun seketika. Dr. Winter yang melihat itu tentu saja jadi kaget. Perlahan dia bergerak mundur dan keluar dari kamar mayat itu. Tapi jasad Joe terus mengikuti masuk ke ruang otopsi, mengambil pisau bedah yang terjatuh dari tangan Dr. Winter dan kemudian mengiris lidahnya yang sudah kaku. Lalu mengeluarkan suara yang berkata, "Tolong aku terperangkap di dalam tubuh ini dan aku sangat lapar." Dr. Winter lalu bertanya makhluk apa dia? Dan dijawab oleh jasad Joe bahwa dia adalah pengembara dari planet lain, alien yang bukan berasal dari bumi. Bentuk aslinya kecil dan bola aneh itu adalah kapalnya. Karena itulah dia terpaksa menghancurkan kapalnya yang saat itu sudah di tangan Sheriff Ned agar teknologinya tidak diketahui oleh manusia. Dan karena hal itu berlangsung sangat cepat, dia tidak sempat keluar dari tubuh Joe dan mencari inang baru, yang membuat saat ini dia terperangkap dalam jasad Joe. Si alien lalu memaksa Dr. Winter agar dia mau memberikan tubuhnya sebagai inang barunya, dan dalam sekejap mengeluarkan tentakelnya untuk memparalisis tubuh Dr. Winter. Begitu sadar, tubuh Dr. Winter sudah terbaring di atas meja autopsi dalam kondisi tidak bisa bergerak. Sedangkan si alien mendekatinya sambil berkata bahwa untuk berpindah dari tubuh Joe ke tubuh Dr. Winter akan menghabiskan banyak energinya. Tapi setelahnya dia akan berpesta pora, karena jika tubuh Winter sudah jadi inangnya, dia akan bisa dengan bebas menyantap darah-darah mayat yang akan diotopsi nantinya, tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun. Dia lalu berbaring di meja autopsi sebelah Dr. Winter, membuat sayatan di dadanya dan membuka tulang diafragmanya, mengeluarkan bentuk aslinya yang sangat mengerikan, dan perlahan meletakkannya di atas perut Dr. Winter. Setelahnya, dia kembali mengambil pisau bedah dan membuat sayatan kecil di area perut Dr. Winter sebagai jalan masuk untuk tubuh aliennya. Dr. Winter yang sedang menjemput maut menatap jijik pada alien yang berada di atas perutnya itu sambil berupaya menusuknya dengan pisau bedah yang dia ambil dengan lengan kirinya yang masih bisa bergerak. Tapi usahanya sia-sia, jaraknya terlalu jauh, apalagi alien itu sudah mulai memasuki perutnya. Mendadak, Dr. Winter mendapat ide. Bukan ide untuk menyelamatkan diri, karena dia tahu bahwa dirinya sudah tidak bisa diselamatkan. Melainkan sebuah ide alternatif, di mana dia mengiris nadi karotis di lehernya dan menusuk kuping kirinya sampai tembus ke otaknya dengan pisau yang dipegangnya. Ya, dia tahu bahwa dia harus membuat tubuhnya serusak mungkin atau bahkan mati, agar si alien itu nantinya tidak akan bisa menguasainya dan terperangkap di tubuhnya, persis waktu dia terperangkap dalam jasad Joe. Dan hal itu berhasil teman tante. Begitu tubuh alien itu masuk seluruhnya, dia terheran-heran melihat sel-sel darah juga organ tubuh Dr. Winter yang seakan-akan shutdown. Dengan sisa-sisa kesadarannya, Dr. Winter pun berkata bahwa rasain, ini adalah rumah barumu. Sayangnya, tubuhku sudah rusak dan tidak akan bertahan lebih lama lagi. Si alien tentu saja tidak mau menyerah. Dengan sekuat tenaga, dia berusaha menggerakkan tubuh Dr. Winter. Tapi, Dr. Winter bilang kalau usahanya akan gagal, karena dia sudah membuat begitu banyak luka pendarahan yang akan menguras habis darahnya. Apalagi semua ucapannya dari awal otopsi dilakukan sampai detik ini terekam jelas di alat perekam yang dinyalakannya. Sehingga pastinya akan menarik untuk didengar oleh Sheriff Ned saat dia tiba nanti.
Mendengar itu, si alien langsung mengamuk, ingin keluar dari tubuh Dr. Winter. Sayangnya, usahanya gagal. Tubuh Dr. Winter yang kehabisan darah tidak mampu lagi bertahan, dan akhirnya tewas dengan si alien yang terperangkap di dalamnya. Cerita pun berakhir dengan memperlihatkan Sheriff Ned yang tiba esok paginya dan kaget menemukan jasad Dr. Winter yang tewas mengenaskan. Juga menemukan tulisan bercak darah di tubuh Dr. Winter yang bertuliskan, "Putar rekaman kasetnya dan bakar jasadku." Demikianlah akhir cerita Cabinet of Curiosity dalam episode The Autopsy ini. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan like juga videonya. Sampai jumpa di episode berikutnya.